Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 21B yang terdiri dari saya, Tobing Gumelar, NRP 204120193, dan Farah Amirah Viryal Ramadhani, NRP 204120126. Di sini kami akan menyelesaikan permasalahan untuk modul keempat, yaitu katalis enzim di studio instrumen pengendali dan proses, di mana di sini disajikan persoalan, yaitu suatu enzim E mengkatalisis substrat S untuk membentuk produk P dengan formasi kompleks intermediate ES dengan persamaan S plus E menjadi ES menjadi P plus E. Dan untuk penyelesaian ini kita gunakan Simulink dengan memasukkan beberapa neraca massa dengan kondisi awal yang nanti ada beberapa dari persoalan terkait dan juga ada beberapa yang diberikan oleh asisten laboratorium langsung, di mana untuk di persoalan ini nilai S0 adalah 1,0, kemudian E0 adalah 0,1, untuk nilai ES sama dengan 0, dan untuk nilai P0 adalah 0. Untuk konstanta yang dipakai K1 sama 0,1, K-1 sama dengan 0,1, dan K2 sama dengan 0,3. Langsung saja di sini sudah ada hasil dari pembuatan blok diagram untuk simulasi pada kali ini, di mana di sini ada produk ya untuk start awal dari semua simulasi yang akan kita gunakan. Kemudian kita ada tiga gen ini yang mewakili setiap K, yaitu ada K1, K-1, dan juga K2. Kemudian di sini ada add. Add ini nanti berfungsi untuk menjadikan K ini bernilai positif ataupun bernilai negatif. Kemudian juga kita teruskan ke integratornya nanti. Nah, untuk nilai integrator ini mewakili nilai S, ES, dan juga S-nya, di mana nanti sudah ditentukan dari variabel yang diterima untuk kelompok 21B. Untuk persamaan yang pertama, kita ambil contoh ya. Di sini ada min K1 SE ditambah K-1 ES. Di mana untuk min K1, ini kami mendapatkan variabel di 1,91 yang diberikan asisten laboratorium, yang kemudian kita lanjutkan karena dia bernilai negatif ya di sini, kita masukkan ke minus agar nilai K-nya itu bersifat min K1. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk nilai S dan juga nilai E-nya, seperti ini dan juga ini. Kemudian untuk integrator yang berikutnya, maksudnya untuk gen yang berikutnya, yaitu untuk eh, K dari 1,91 juga. Dan untuk K yang ketika 2, K2 ini 1,45, dan untuk ini adalah K-1, yaitu 1,91 sama dengan nilai dari K1. Karena di persamaan berikutnya untuk K-1 ini adalah positif ya, kita taruhkan ke area yang positif, ke add yang positif, kemudian kita teruskan lagi ke integrator. Berikutnya untuk persamaan yang kedua, di sini ada min min K juga dikalikan SE, kemudian ditambahkan dengan K-1, kita balikan lagi ke ES-nya, dan ditambah dengan K2. Untuk nilai-nilai yang divariasikan untuk PS dan juga S-nya, di sini untuk pertama, yang pertama adalah inisial kondisinya 7, kemudian 0, kemudian 2,1, kemudian 0. Untuk simulasi yang pertama ini kami lakukan di stop time-nya sama dengan 10, karena dengan stop time 10 itu kita sudah menemukan titik kesetimbangan dan juga waktu konstannya sekitaran di 10. Kemudian ini hasilnya. Lalu untuk pada running satu ini, enzim nolnya tadi 2,1 dan substrat nolnya itu 7.
Dan seperti yang dikatakan tadi, K1-nya itu ada 1,91, K2-nya 1,91, K3-nya 1,45 dengan stop time 10 detik. Jadi variabel ini didapatkan dari ASLab atau dari praktikum kami, di mana substratnya ini akan menurun dan akan mengalami konstan hingga pada sekitar 8 hingga 10 detik. Untuk produknya di sini juga naik dan lanjut konstan. Yang warna kuning ini menggambarkan substrat dan yang warna biru ini menggambarkan produknya. Lalu lanjut pada scoop kedua. Di sini yang warna kuning ini menggambarkan enzim dan yang warna biru ini menggambarkan enzim substrat, di mana yang enzim warna kuning ini mengalami penurunan lalu dia naik dan mencapai titik konstannya untuk konstan. Untuk yang warna biru, enzim substrat di sini dari nol naik naik dan lalu turun hingga konstan. Selanjutnya bisa dilakukan run kedua. Untuk running yang kedua, di sini kita simulasikan dengan blok diagram yang sama, yaitu dengan mengubah ya. Kalau dari yang pertama tadi, untuk E0-nya ini kita pakai 1 ya. Untuk S0-nya ini kita pakai 1 sesuai dengan soal yang ada. Dan kemudian untuk E0-nya kita pakai 0,1 sesuai soal. Untuk nilai K1 tetap yaitu 1,91. Untuk K-1 juga tetap yaitu 1,91. Kemudian untuk K2 itu tetap yaitu 1,45. Kan tapi untuk running yang kedua ini kami menggunakan stop time 100 untuk bisa mengidentifikasi hasilnya, karena dengan stop time 10 belum ditemukan titik yang saling konstan ya antara enzim dan juga substrat. Dan ini hasilnya. Nah, pada scoop ketiga ini, pada running kedua, di sini hasilnya cukup hampir sama dengan yang tadi, yaitu substratnya yang warna kuning ini terus turun hingga habis dan konstan pada titik nol. Lalu produknya juga naik konstan dan mencapai titik konstannya. Untuk scoop keempat bisa ditampilkan, Mas. Pada scoop 4 ini juga hampir sama, namun di sini penurunan pada enzimnya tidak terlalu tinggi seperti pada running pertama dan kenaikan pada enzim substratnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi ini pada enzimnya turun dulu lalu naik lagi hingga konstan. Di sini menggunakan stop time 100 dan enzim substratnya ini naiknya tidak terlalu tinggi, lalu dia akan turun hingga eh, nol dan konstan di titik nol. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.